Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi mahkami tanzilih, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Alhamdulillah wa syukru lillah. Selawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puja dan puji bagi Allah atas segala nikmatnya, rahmatnya, ampunannya, pembebasannya dari neraka bagi umat yang bertauhid, yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan mereka yang berpuasa di fase ketiga 20 sampai 30 itqun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Dan di dalam malam-malam tersebut ada salah satunya yang ganjil, 21, 23, 25, 27, 29, malam Lailatul Qadar. Sudah kita lewati 21, 23, 25, ini malam 27. Perbedaan waktu dengan Saudi semalam mereka. Kalau Anda melihat di televisi begitu membludak Mekah. Malam 27 mereka puasa sebelum kita. Adapun tema perspektif puasa dengan tasawuf. Tasawuf artinya membersihkan hati, manajemen qalbu. Di dalam puasa ini adalah pertama langkah tasawuf adalah puasa. Tentunya orang yang ingin menempuh jalan membersihkan diri dan rohani, jiwa, dan begitu juga qalbu, dia harus menjaga dengan jalan berpuasa. Puasa yang terbaik adalah puasa Ramadan, yang lain sunnah. Puasa Ramadan ini ada kaitannya dengan taubat. Orang yang bertaubat pertama-tama diperintahkan untuk dia berpuasa, menjaga 7 anggota yang berbahaya di badan kita. Mata bahaya, telinga bahaya, lisan berbahaya, mulut masukkan makanan yang haram berbahaya, kedua tangan kita berbahaya, kedua kaki kita melangkah ke maksiat berbahaya, farji kita, kemaluan kita, baik laki dan perempuan, besar dosanya apabila berzina. Begitu juga hati. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketakwaan itu di sini. Nah, 7 anggota tersebut dipelihara dengan mudah dikala berpuasa. Dikala berpuasa. Kalau kita tidak berpuasa, terlepas ini anggota semua. Mata bisa melihat, memandang, mengejek, menghina orang, dan terus maksiat-maksiat mata. Telinga terlepas. Karena tidak puasa, dia bebas mendengar apa saja, ghibah, namimah, dan lain-lain. Lisan berbicara semaunya, bebas. Dusta, bisa juga caci maki, laknat, dan seterusnya, berkelahi dan seterusnya. Mulut memakan yang haram, mengambil makanan yang syubhat. Tangan begitu juga bahaya, bisa membuat sesuatu yang kedustaan, persaksian, pemalsuan, pengambilan, pencurian, dan seterusnya. Kaki melangkah ke maksiat, melangkah berjanji untuk berbuat jahat, melangkah untuk perbuatan-perbuatan nista, itu semuanya kaki. Farji yang menentukan. Kemaluan itu yang sudah paling terakhir. Sebabnya itu semuanya hati.
hati rajanya anggota. Maka tasawuf itu membersihkan semua anggota ini. 7 di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tadi saya lihat ada guru kita yang hari Senin ya mengajar kitab Ihya Ulumuddin, ada di dalam bab di antara kitabnya yang keempat, Mukasyafatil Qulub, bagaimana kita membedah-bedah hati, membelah-belah hati. Dengan apa? Dengan ini, menjaga anggota yang di bawahnya. Hati ini rajanya, yang lain pasukannya, tentaranya. Mata tergantung hati, telinga tergantung hati, lisan, mulut, arji, tangan, kaki, semua. Hati di dalam tasawuf dibersihkan, direm, dijaga, diamplas ya, dengan istighfar, dengan taubat, dengan tilawatul Quran. Pas bulan puasa tilawatul syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan puasa dengan zikrullah, memperbanyak zikrullah. 2, tilawatul Quran dan zikrullah. Di dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, man syaghalahu dzikri wa tilawatu kitabi a'taituhu afdala ma u'ti ibadiyas salihin. Apabila seseorang menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran dan lisannya basah berzikir, kaum sufiyah berzikirnya luar biasa. Kalau kita masuk ke tariqahnya, yang diutamakan adalah zikir, bahkan beratusan, ribuan, puluhan ribu. Untuk apa? Membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada Tuhan selain Allah. Di hatinya dibelah Allah, 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 Allah. Begitu orang yang berpuasa menyibukkan dengan zikrullah dan tilawatul Quran. Alhamdulillah, hataman Al-Quran di bulan puasa jutaan yang hatam umat Nabi Muhammad. Ini di negeri kita, mungkin di negeri lain puluhan juta. Kalau digabungkan triliunan yang hataman Quran umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hitung, silahkan kalkulatorin. Di negeri-negeri Islam, di Jakarta, di tempat-tempat orang-orang santri, waduh, ada yang bisa sebulan 4, ada yang 8, ada yang 12. Itu semuanya silahkan dilihat dan ditanya. Kesibukan-kesibukan itu, kata Allah, kalau kalian sibukkan dengan zikir dan Quran, tilawatul Quran, aku berikan engkau pemberian pangkat orang-orang yang soleh. Orang yang soleh, yang menjaga dirinya tadi, anggotanya diisi dengan ibadah, sudah ada 5 waktu dengan rapi, qobliyah dan ba'diyah. Sholat duha tadi, sholat nanti ada tarawih malam insyaallah, ada witir, malam tahajud, ada tasbih. Masya Allah, umat Nabi Muhammad ini luar biasa. Umat Nabi Muhammad, kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad. Ibadahnya banyak dan dilipat gandakan, bukan sekedar banyak, dilipat gandakan. Terutama di bulan suci Ramadan, yang sunnah menjadi wajib, yang wajib menjadi 70 kali wajib. Kembali kita melihat sisi sudut tasawuf dengan taubat, dengan sabar, dengan hadis Rasulullah, syahrus shaum syahrus sabar. Bulan ini bulan sabar, menahan makan, minum, menahan istri, bergaul, berhubungan, dihalalkan malam hari. Alhamdulillah. Itu menahan hawa nafsu. Jihadul akbar. Teringat perang Tabuk, sudah letih, banyak yang luka. Kata Rasul, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Waduh, di akhir-akhir Sya'ban kita akan pulang dari peperangan jihad yang kecil, kita akan hadapi jihad akbar, jihad yang besar. Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Qala jihadun nafs.
Apa jihad akbar itu ya Rasulullah? Adalah jihad melawan hawa nafsu. Kapan orang yang berpuasa bisa melawan hawa nafsu? Kalau dia tidak bisa melawan hawa nafsunya di dalam puasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur wal 'amal bih falaysa 'ala Allahi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa orang yang tidak bisa menjaga hawa nafsunya, ucapan-ucapannya, penglihatannya, pandangannya, mata, kaki, tangannya dan farjinya, semuanya tidak bisa dia merem, tidak menahan, dia tidak tekan hawa nafsu semua 7 anggota tersebut, terutama hatinya, maka Allah tidak butuh dengan puasanya, tidak butuh dengan menahan makan, menahan minum, menahan jima. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak penilaian orang yang berpuasa hanya nilainya capek, nahan makan, nahan minum. Puasa awam. Rugi kita. Isi dengan zikrullah, isi dengan tilawatul Quran. Itulah orang-orang tasawuf. Orang-orang yang membersihkan hati, yang di hadapannya Allah, di hatinya huwa Allahul ladzi la ilaha illahu huwal malikul quddus salamul mu'min. Allahu la ilaha illallah, afdalul dzikri la ilaha illallah. Sebagus-bagusnya zikir banyakkan la ilaha illallah. Artinya masukkan hati kita, tidak ada Tuhan, tidak ada yang pemberi, tidak ada yang pengatur, tidak ada yang memberikan sehat, tidak ada yang memberikan manfaat, tidak ada yang memberikan madarat. Allah, 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 Allah. Tidak ada yang layak kita sembah, hanya Allah. Siapa yang menciptakan segala urusan kita? Allah. Siapa yang meluluskannya? Allah. Siapa yang melambatkannya? Allah. La ilaha illallah. Begitu. Alangkah mulianya orang-orang sufi ya, tasawuf, karena dia berkaitan langsung dengan Allah. Di dalam hadis Abdullah bin Abbas, Rasulullah berkata, "Idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau engkau mau minta, minta kepada Allah. Kalau engkau butuh pertolongan, minta pertolongan dari Allah. Tadi kita baca doa yang ampuh selepas sholat, Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada yang bisa mencegah kalau Allah mau memberi. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at. Tidak ada yang bisa memberi kalau Allah nggak memberi. Kalau Allah cegah, biar udah deal, udah pas, udah ini nggak jadi, Allah bisa batalkan. Siapa yang membatalkan? Allah. Siapa yang memudahkan? Allah. Rahasia Allah, hak veto bagi Allah. Huwal bari'ul mutakabbir al muhaimin. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang, maka orang-orang yang betul-betul di hatinya hanya Allah, mereka orang-orang saleh. Ataitu as-salihin. Kalau udah diberikan kesalehan, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, fa in sa'alani a'taituh, wa in ista'adhani la'udhiyannah. Masya Allah. Orang yang diberikan oleh Allah kebersihan hati, diisi dengan taubat dan istighfar dan zikrullah dan tilawatul Quran dan puasa, dijaga matanya oleh Allah, dijaga telinganya oleh Allah, matanya dijaga oleh Allah dari maksiat, telinganya dijaga dari maksiat, tangannya dijaga dari maksiat, kakinya dijaga dari maksiat, lisannya dijaga dari maksiat, mulutnya memasukkan haram, no, tidak, farjinya apalagi, hatinya bersih, tidak ada dendam sama orang, tidak ada prasangka buruk sama orang, tidak ada hasad kepada orang, tidak ada sifat-sifat menjatuhkan orang berbuat jahat, tidak ada. Ini orang-orang yang bersih.
Dia jaga dengan ketasawufannya dia, dengan jalan satu-satunya puasa, dia bisa menyambung hubungan dia dengan Allah menjadi hamba yang saleh dengan amal-amal yang saleh. Ruku, sujud, tidak disangka orang-orang mereka malamnya seperti tiang beribadah, siangnya mereka ibadah tilawah, mengaji, mengajar, berilmu, membahas, menjawab masalah fatwa. Masya Allah, itulah orang-orang yang baik, yang soleh, yang tidak mencampuri dirinya dengan maksiat, dengan kemungkaran. Walaupun manusia, bukan malaikat, tapi bisa manusia itu naik kedudukannya dengan malaikat, bahkan bisa jatuh lebih dari binatang hewan, manusia juga. Balhum kal an'am balhum adall, kata Allah. Manusia kalau sudah terbawa dengan hawa nafsu dan syaitan, dia bisa turun ke derajat hewan, bahkan lebih parah dari hewan, lebih ganas dari hewan. Contoh-contoh pembunuh dan lain-lainnya, pembegal dan seterusnya, perbuatan-perbuatan yang keji, yang nista, lebih daripada biadab. Itu manusia. Tapi kalau orang yang soleh, terangkat dia. Malaikat kalah. Malaikat dia nggak dikasih syahwat, enak. Kita dikasih syahwat, tapi bisa meremnya, menahannya. Para anbiya, para rasul maksum. Maksum artinya jauh dari mungkarat, jauh dari maksiat, jauh dari muharramat. Manusia bisa. Nabi manusia. Innama ana basyarun yuha ilayya. Aku hanya seorang manusia, tetapi aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ulama, begitu juga aulia, begitu juga ahli tasawuf, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilham, ilmu, hikmah yang dia amalkan, dijaga dirinya dari kebersihan-kebersihan anggota tujuh tersebut yang menyelamatkan dia, terutama puasa. Maka puasa ini, jaga puasa kita, dalami puasa kita, kaji puasa kita, jaga betul-betul baik buruknya, kita bisa menilai diri kita sendiri. Isi dengan perbuatan yang baik, hindari daripada maksiat, jauhkan daripada perbuatan-perbuatan yang buruk, terutama hati, bersihkan hati. Allah yang memandang segala-galanya adalah niat dan hati kita. Innallaha, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanzur la yanzuru ila suwarikum wala ila amalikum walakin yanzuru ila niyyat qulubikum wa niyyatikum. Allah tidak memandang casing kita, luar kita, omongan kita, kata-kata kita, amalan kita, itu bisa-bisa riak semuanya, bisa-bisa pamer, tontonan. Tetapi Allah melihat bagaimana hatinya dan niatnya. Beribadah, i'tikaf, niat nawaitu sunnatal i'tikaf. Kita membaca Quran, kita membaca tilawatul Quran karena Allah. Kita beristighfar, niat memperbanyak istighfar karena memperhatikan diri kita, dosa kita banyak istighfar. Begitu juga kita baca Al-Quran supaya kita nanti menjadi ahlul Quran, ahlullah. Orang yang suka dengan Al-Quran, dia keluarganya Allah. Masya Allah, tanggungan Allah. Jangan sibuk-sibuk, aku tanggung, kata Allah. Engkau mau apa saja aku berikan. Matamu aku jaga, telingamu aku jaga, tanganmu aku jaga, kakimu aku jaga. Engkau minta, aku kasih. Engkau mau berlindung, aku lindungi. Masya Allah. Mudah-mudahan ya Allah kita termasuk melangkah demi langkah, tahun demi tahun, masuk umur, maju ke usia-usia 50-60, kita lebih baik dari sebelumnya insya Allah, dan mendapatkan siraman-siraman rohani dari beberapa guru ulama. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, walaupun sedikit tetapi menjadi pelentera hati kita, ya, menjadi obat hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sirri asrar al-Fatihah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله
شرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله